pakai knalpot racing kok mesinnya masih standar gitu. Ya emang kenapa, emang nggak boleh motor-motor gua masih knalpot gua, kenapa sih? Ya kalau dari segi aturan emang nggak boleh ya pakai knalpot racing, tapi kalau hubungannya knalpot racing dengan motor standar itu ya menurut saya nggak ada hubungannya. Kalian nggak perlu memperdebatkan soal itu. Apa sih, bocil banget gitu. Ya motor-motor siapa gitu kan ya. Yang knalpot cuma harga 50.000 kan, yang dibahas kan knalpot 50.000. Ya berarti kalau knalpot harga 50.000 kan misalnya pengen coba ya fan-fan aja. Kenapa harus kepengen mencoba knalpot racing harus pakai harus bore up dulu atau bore up atau stroke up dulu, ya kan nggak perlu. Ya ganti aja, kenapa sih, palingan juga bosen kan. Kenapa gitu kalau nggak sesuai harus dihujat, kenapa? Padahal kan perbedaan itu kan pasti ada lah. Antara dirimu dengan yang lain pasti perbedaan itu selalu ada, dan perbedaan itu pasti ada. Kalau kalian nggak bisa hidup dalam perbedaan ya pasti ngos-ngosan guys. Kalau saya pribadi nggak terlalu suka dengan ban yang kecil, karena gua orangnya gerasa gerusu gitu. Terus kalau mempertimbangkan safety ya bisa dikatakan lebih safety yang bannya standar gitu. Tapi kalau suruh menilai motor modifikasi ya nggak masalah, motor-motor dia, selera dia. Yang penting kan tahu resiko dan kegunaannya gitu. Ya kalau kalian yang nggak suka ban cacing bisanya ngehujat, kenapa sih pakai ban cacing gini, ya udahlah gitu. Kalau modifnya minta sama emak lo gitu kan ya nggak apa-apa lo ngomong. Tapi kalau enggak ya udah, tinggal nyawang, tinggal nonton gitu, tinggal ngeliat, ya nggak usah komen-komen seperti itulah. Kalau misalkan terinspirasi tinggal tanya harga-harganya, kalau misal tidak ya udah gitu. Emang lo kira motor lo aja yang keren misalkan? Ya motor lo menurut lo keren, tapi menurut orang lain belum tentu. Jadi yalah, belajar hidup dalam perbedaan gitu. Ya paling itu sih ya. Terus masalah knalpot KW sama knalpot ori atau knalpot custom ya. Ya kalau pakai yang KW dihujat sih ya wajar ya, karena pakainya KW gitu. Tapi kan juga yang pakai KW juga nggak semuanya karena kepengen terlihat mempunyai brand tersebut, karena mungkin suka dengan modelnya atau suka dengan karakter suara, atau hanya pengen coba karakter suara yang suaranya oke gitu. Suaranya maksudnya suaranya lumayan gitu, kepengen mencoba knalpot racing ya oke aja. Nah itu kan tadi gue ngeliat si Aerox itu pakai knalpot racing, ya suaranya kayak gitu. Dan gue juga punya Aerox dan ya pakai knalpot racing juga nggak lama gitu. Jadi soal knalpot kayak gini aja gitu, enggak semuanya beli knalpot KW mentingin brand, karena memang dia mungkin pengen mencoba untuk gimana sih kalau pakai knalpot racing, udah gitu aja, karena belum tentu dia makainya lama jadi belinya yang second. Tapi ada juga yang modelannya beli karena kepengen terlihat wah, jadi belinya yang harganya murah gitu, tapi dengan brand yang sudah terkenal. Misalkan semacam R9 ori-ori lokal gitu, yang pakai yang KW, ada yang seperti itu. Kalau gue sih misalkan cukup ya uangnya untuk beli yang ori, ya gue belinya yang ori. Kalau yang ori brand terkenal tapi belum cukup uangnya, ya pakai untuk beli yang brand yang kecil-kecilan yang baru merintis tapi ya oke juga untuk kualitasnya. Seperti DSM, saya juga sudah pernah itu DSM untuk kualitas harga apa ya, untuk yang original gitu di harga berapa dulu ya untuk fiction ya 250 atau 300-an gitu. Itu udah murah untuk kualitas brand ori, dan suaranya juga bagus. Menurut saya mah kalau untuk knalpot racing asalkan suara apa ya, enggak ori KW itu suaranya ya mirip. Cuma paling kan
apa ya, kerapian dalam membuat knalpotnya. Kalau yang ori pasti lebih bagus, terus kualitas jangka panjang mungkin akan lebih awet. Kalau yang KW mungkin cepet oblak sana sini gitu. Terus dari segi kalau yang ori biasanya ada perhitungan gitu, biasanya dari segi headernya pun berubah. Rekam ya, kita sambil bikinin video buat si yang punya ini. Waduh, nih kalau dari dekat ini jalanan di Sempor, jadi cukup enak untuk. Jadi di sini jalanannya meliuk-liuk nih. Waduh, Kang San Mori pasukan GSX. Nah, ngene. Yang sing nyekel. Kita ambil kanan. Ini di tanjakan, guys. Ini daerah mana ya? Ini daerah Sempor. Terlalu maghrib ini kesininya. Gue bingung lah, udahlah gitu aja ya. Mungkin kedepannya ini juga mau ganti aliran ini, cari pakai yang, nah ini kalau pakai ban cacing harus pelan, harus ya gitulah ya. Ini kalau pakai Miazo ini bisa langsung bus gitu, terbang. Berani maksudnya. Tapi kalau itu udah pasti ngeleop, itu peleknya langsung minta di balancing. Oh, bukan di balancing, langsung di press gitu, dibikin rata lagi, dibikin pas lagi. Itu perbedaan. Pakai beat, nah itu aduh, beat standar masa pakai pelan banget itu kan ya. Kalau gue sih harusnya bisa, cuma ini kan lagi ngerekamin dari belakang ya. Jadi pemandangannya full ninja jari-jari kalau dari bagian belakang. Ini sih cukup wah ya untuk modifikasi seperti ini di sini. Wahnya itu kenapa? Aring kene bae sing padang. Ini kalau manunggal daerah apa ini namanya? Sempor kayak gini, guys. Cuma udah sore.